Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Iwan selaku dosen mata kuliah agama pendidikan vokasional teknik elektro. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Habibi dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas B dengan NIM 22832100043 ingin mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah agama dengan mengambil tema iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama tentang iman. Iman adalah suatu kepercayaan atau suatu yang dianut oleh seseorang yang dia percayai kepada Tuhannya. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak sekali agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain. Dari semua agama itu mempunyai keimanannya masing-masing, mempunyai kepercayaannya dan apa yang dianutnya masing-masing. Seperti Islam kepada Allah, yang Kristen kepada Yesus, dan Hindu dan Buddha lainnya mempunyai apa yang harus dianut oleh mereka. Seperti kita di agama Islam, iman kepada Allah itu harus kita lakukan. Seperti yang ada di rukun iman, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu yang telah menciptakan umat manusia. Dialah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, pada malaikat-malaikat seperti malaikat Jibril, Mikail, dan yang lainnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kita harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang asli, yang telah terjadi di masa-masa lampau. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Kita harus beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau yang telah membawakan Islam. Beliau adalah Rasul yang memimpin agama Islam. Beliau adalah yang membawa agama Islam hingga saat ini. Yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Maksud itu kita harus tahu bahwasanya hari kiamat itu ada. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kemudian tentang Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu, yang berarti keselamatan. Dan Islam adalah agama keselamatan bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Islam adalah agama yang tidak pernah mengenal kata penindasan, kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu beliau sedang di Gua Hiro, dan kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, dan Rasulullah menerima wahyu pertamanya, yaitu surat yaitu surat Al-Qalaq ayat 1-5. Kemudian Islam juga hingga saat ini berkembang pesat dalam segi ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Islam juga mempunyai 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat. Terutama kita sebagai manusia apabila ingin memasuki agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah salat. Apabila kita telah memasuki agama Islam, kita harus melaksanakan khususnya salat 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh yang berjumlah 17 rakaat semuanya. Yang ketiga adalah zakat. Kita sesama muslim haruslah menunaikan zakat
memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi ketika di bulan suci Ramadan, kita harus wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Yang keempat adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim, orang mempunyai agama Islam, wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa juga bisa menjadi pola hidup sehat bagi seorang manusia. Yang kelima adalah haji apabila dia mampu. Maksud dari itu, apabila seorang mempunyai rezeki atau uang yang telah mencukupi untuk berangkat haji ke tanah suci Masjidil Haram, dan apabila yang tidak mampu, Allah pun meringankan atau memberikan rukhsah. Kemudian ihsan. Ihsan itu adalah suatu perbuatan atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan baik. Ihsan juga bisa berasal dari kata asana yuhsinu, yaitu baik. Ihsan itu merupakan perilaku baik untuk sesama muslim. Kita sebagai muslim harus mempunyai perilaku yang ihsan, karena agar kita bisa menjadikan contoh suri tauladan yang baik kepada generasi-generasi Islam yang akan datang. Karena perbuatan ihsan itu kita bisa mengubah atau bisa memajukan suatu adab, akhlak, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah juga mengajarkan kita agar senantiasa bersifat baik, sopan, santun, beradab, dan akhlak. Karena tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah dalam sebuah hadis, innama bu'istu liyutammima limakarimil akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW Muhammad itu diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak di zaman jahiliyah itu sangatlah buruk. Sangatlah buruk sangat. Apalagi ketika zaman Rasulullah SAW dulu. Ketika ada bayi perempuan yang lahir, dia dikubur hidup-hidup. Ketika zaman Nabi Musa, bayi laki-laki yang baru lahir langsung dibunuh karena bisa mengancam kehidupan Raja Fir'aun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap pada diri saya. Mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.